Padamu, ya Allah, bersyukur padamu, ya Allah, hidupku untukmu, ya Allah, kepadamu lah tempat aku akan kembali, bersujud padamu, ya. Pendengar Radio Republik Indonesia, Nunukan, terima kasih kebersamaan Anda pagi ini, dan kita akan tutup religi pagi dengan menghadirkan mimbar agama Islam dengan topik fungsi utama kehidupan yang akan disampaikan Ustadz Eko Nani. Pastikan Anda tetap bersama kami, dan nanti kami akan hadirkan Warta Nunukan Pagi, rangkuman sejumlah informasi yang dihimpun dari tim pemberitaan RRI Nunukan. Anda masih bersama kami dalam Religi Pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, la hamla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Radio Republik Indonesia yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari tidak henti-hentinya kita senantiasa mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, mulai dari nikmat umur yang panjang, nikmat kesehatan, nikmat kemauan kepada kebaikan, termasuk nikmat iman wal Islam yang itu semua harus menjadi bagian dari diri kita yang harus kita syukuri. Kemudian rasa syukur itu kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang olehnya. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, dan semoga pula dilimpahkan kepada kita selaku pengikutnya yang istiqomah di jalannya, amin ya rabbal alamin. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kehidupan kita di dunia ini diumpamakan seperti sebuah perjalanan, di mana dalam perjalanan itu kita nanti akan menuju kepada satu tujuan yang tertentu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika kita sedang melakoni kehidupan yang berupa perjalanan ini, jangan sampai kemudian justru di tengah perjalanan itu melalaikan kita dari tujuan yang sesungguhnya, agar kemudian kita bisa ingat bahwa ketika kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita punya tugas, misi yang kemudian itu menjadikan kita mencapai tujuan yang sebenarnya dari kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak kalau kita melihat dari misi utama kehidupan ketika diciptakannya oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dalam Al-Qur'an ada dua. Yang pertama, bahwa kita itu sebagai abdullah, hamba Allah, dan yang kedua kita itu sebagai khalifah, sebagai wakil Allah atau pemimpin yang ada di muka bumi, khalifah fil ard. Oleh karena itu, dua misi utama ini menjadi pegangan bagi kita dalam menjalani kehidupan, agar kita bisa sampai kepada tujuan yang sesungguhnya dari seorang hamba dan tujuan yang sebenarnya dari seorang khalifah itu sendiri. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ketika kita disebut sebagai abdullah, hamba Allah, maka itu telah disebutkan pula di dalam Al-Qur'an terkait dengan posisi kita sebagai hamba Allah tersebut. Dalam Quran surat Adz-Dzariyat ayat 56,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, illa liya'budun, kecuali semata-mata untuk beribadah atau menyembah atau mengabdi kepadaku. Para pendengar, menurut para mufassir, para ahli tafsir, bahwa ayat ini menerangkan atau memberikan informasi kepada kita bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya, diantaranya adalah jin dan manusia, itu tidak lain dan tidak bukan adalah dalam rangka untuk supaya manusia atau jin itu memiliki ketundukan kepada Allah, mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah, merendahkan diri terhadap kehendaknya, termasuk diantaranya menerima segala ketetapan takdir yang telah ditetapkan Allah, termasuk takdir itu berkaitan dengan rezeki yang diterima oleh manusia, karena sejatinya semuanya itu bermuara kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada prinsipnya adalah apa yang terjadi dalam kehidupan kita, baik itu berkaitan dengan kemanfaatan ataupun berkaitan dengan kemudaratan, itu semua tidak akan pernah terjadi kecuali atas kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu kemudian ayat ini memerintahkan, karena semuanya itu bermuara kepada Allah, kita sebagai abdullah, hamba Allah, harus banyak menyembah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini juga kemudian memberikan satu gambaran dalam kehidupan kita agar kita senantiasa zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Cara mengingatnya diantaranya dalam tindakan aplikatif, yaitu senantiasa beribadah kepada Allah. Dan ibadah itu tidak hanya sebatas ibadah-ibadah yang bersifat ritual atau mahdhah, salat, kemudian puasa, zakat, zikir dan sebagainya, tapi ada juga ibadah-ibadah yang dalam cakupan ini adalah bersifat luas, ghairu mahdhah, seperti pekerjaan kita. Pekerjaan kita itu kalau kita niatkan karena Allah, maka akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu memang ketika manusia mengingat Allah melalui ayat ini, diingatkan tentang Allah, maka kemudian tindakan yang paling tepat untuk mengaplikasikan zikrullah itu adalah dengan senantiasa menghadirkan nilai ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Tapi yang perlu kita ingat bahwa ketika kita menyembah kepada Allah, ketika kita beribadah kepada Allah, sejatinya itu bukanlah karena Allah membutuhkan ibadah dan membutuhkan sembahan kita kepadanya. Justru itu sebaliknya, bahwa kita yang beribadah dan melakukan penyembahan kepada Allah karena memang sejatinya itu menunjukkan kualitas kita sebagai hamba yang betul-betul menunjukkan hakikat kehambaan kita, yaitu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang butuh kepada Allah, bukan Allah yang butuh terhadap ibadah yang kita kerjakan. Oleh karena itu, seandainya seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang mau beribadah kepada Allah, itu pun tidak mengurangi sedikit pun kemahagungan Allah, kebesaran Allah, kemuliaan Allah. Bahkan Allah tidak berubah sebagai sang khalik, yang sebagai penguasa daripada semesta alam, Allah Rabbul Alamin. Jadi dengan demikian sebenarnya konsep ibadah ini adalah kembali kepada diri kita, membuktikan kehambaan kita agar kemudian kita bisa membangun harmonisasi kehidupan dengan Allah, hablum minallah, dan pada akhirnya kita menginginkan agar kita senantiasa mendapatkan kecintaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, aktivitas ibadah merupakan wujud rasa syukur kita yang sebenarnya. Jadi mewujudkan rasa syukur yang sesungguhnya itu harus kita aplikasikan dalam bentuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, layaknya apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW ketika sedang beribadah dengan begitu khusyuknya, begitu giatnya, sampai kemudian kaki beliau bengkak-bengkak dalam beribadah. Maka kemudian ketika ditanya oleh istrinya,
Kemudian Rasulullah menyatakan, afala akuna abdan syakura, bukankah aku sebagai hamba harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang segala yang kita bisa lakukan, segala yang kita dapatkan, termasuk fasilitas dalam kehidupan kita ini, semuanya adalah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah sepatutnya lah kita beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan istiqomah dalam beribadah itulah kemudian akan memberikan dampak kebaikan yang positif, nilai-nilai kedekatan diri kepada Allah yang pada akhirnya akan mendekatkan kita kepada kebaikan-kebaikan baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat kelak. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya kemudian ibadah yang kita kerjakan itu akan mendatangkan ketenangan kepada kita, karena kita bergantung kepada Zat yang Maha Kuasa. Kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub ila Allah, dan dengan beribadah itu juga akan semakin mengikis dalam diri kita sifat-sifat keburukan. Misalnya ada sifat sombong atau takabur, karena sifat itu muncul manakala kita mengakui keakuan diri kita atau merasa lebih baik daripada orang lain. Orang yang beribadah, yang senantiasa menyadari hakikat kehambaannya, pasti dia menyadari status kehambaannya itu menunjukkan bahwa dia tidak bisa mengklaim dirinya jauh lebih baik daripada orang lain. Maka itu secara tidak langsung orang yang senantiasa beribadah diingatkan untuk dirinya agar terhindar dari sifat sombong dan takabur tentunya. Dan dengan bermohon, bermunajat, beribadah kepada Allah itu juga membuktikan tentang kelemahan kita sebagai makhluk, sehingga butuh kepada Allah yang memberikan pertolongan atas segala apa yang kita kerjakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin, Allah yang telah menciptakan kamu dari sesuatu yang lemah, dari kelemahan. Ya, ini menurut para mufassir artinya kita dulu ketika fase pertama kehidupan kita, ketika kita baru lahir, masih bayi, maka kita dalam keadaan lemah. Tsumma ja'ala min ba'dhi dha'fin quwwah. Kemudian setelah kita dari fase bayi itu kemudian beranjak, artinya dari lemah itu beranjak, kemudian tumbuh dewasa, maka kita menjadi kuat. Itu summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah. Kemudian sampai pada fase lanjutan kita terus tumbuh dewasa, kemudian semakin berumur, maka kita pun akan kembali lemah sebenarnya di sini, dan yaitu dalam keadaan tua, lansia dan sebagainya, itu kembali kepada kelemahan, wasyaibah, dan beruban. Yakhluqu ma yasha, dia Allah menciptakan apa yang dia kehendaki, wa huwal alimul qadir, dan dia yang maha mengetahui lagi maha kuasa. Quran surat Ar-Rum ayat 54. Nah, ayat ini menjadi gambaran bagi kita tentang kelemahan kita. Kemudian Allah memberikan kekuasaannya kepada kita agar kita kemudian menyadari ya bahwa dulunya kita itu tidak memiliki kekuatan, kemudian setelah kita tumbuh dewasa, kemudian kita memiliki potensi, tenaga, kekuatan untuk mengerjakan segala sesuatu, tapi kemudian nanti satu ketika kita pun akan kembali lemah. Ya, artinya bisa kembali sama seperti fase di mana awal fase kehidupan kita. Jadi orang-orang tua itu punya kelemahan-kelemahan layaknya seperti bayi, dan itu semua menjadi gambaran bagi kita bahwa sesungguhnya kita itu makhluk yang lemah sehingga membutuhkan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya setelah yang pertama, misi utama kehidupan kita sebagai abdullah yang harus kita sadari dengan senantiasa beribadah kepada Allah, maka yang kedua, kita punya misi ketika diciptakan adalah sebagai khalifah, sebagai pengganti atau wakil Allah
atau sebagai pemimpin yang ada di muka bumi. Nah, kesadaran kita sebagai khalifah ini karena memang sedari awal ketika Allah hendak menciptakan manusia, maka kemudian Allah memberikan satu deskripsi ya, gambaran kepada para malaikatnya terkait dengan sosok khalifah ini. Maka di dalam Al-Quran, Quran surat Al-Baqarah ayat 30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa idz qala rabbuka lil malaika, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku, kata Allah, hendak menjadikan di muka bumi seorang khalifah. Kemudian qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Kemudian para malaikat ketika mendengar informasi itu, mereka berkata, ya Allah, kenapa engkau hendak menjadikan ya di dalamnya itu seorang khalifah yang dia itu khalifah itu punya potensi untuk melakukan kerusakan di muka bumi, atau dia bisa menumpahkan darah. Kemudian para malaikat memberikan gambaran, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, padahal kami, yaitu menurut ideal cara berpikirnya malaikat itu, khalifah itu senantiasa bertasbih, memujimu, kemudian mensucikanmu. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kemudian Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa ayat ini menjadi gambaran ketika awal Allah hendak menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi, ada keraguan atau ada pertanyaan dari para malaikat yang dia menyatakan bahwa kenapa yang dijadikan khalifah itu punya potensi untuk melakukan kerusakan, baik terhadap kerusakan yang ada di sekitarnya, lingkungannya, maupun dia kerusakan antar sesamanya, melakukan sampai di sini diceritakan yasfikud dima, akan menumpahkan darah. Karena memang itu potensi-potensi itu diketahui karena tabiat-tabiat yang ada dalam diri manusia. Maka kemudian ketika mereka menilai yang demikian, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan bantahan bahwa memang Allah itu Maha mengetahui apa yang diciptakannya, dan Allah juga tahu bahwa di antara manusia itu tidak semuanya melakukan keburukan-keburukan. Mereka yang diciptakan oleh Allah, yaitu manusia, kemudian nanti dibekali oleh petunjuk-petunjuk Allah berupa agama, maka mereka akan mampu menjalani kehidupan bahkan jauh lebih baik dari apa yang telah dikerjakan oleh malaikat, yang dimana manusia itu karena memiliki hawa nafsu, maka kemudian manusia itu dalam satu kondisi bisa mengendalikan hawa nafsunya, kemudian sampailah derajatnya kepada derajat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat yang memang tidak memiliki hawa nafsu. Maka potensi-potensi yang ada dalam diri manusia, memang manusia bisa saja melakukan keburukan, tapi di sisi yang lain manusia dengan bekal agamanya, dengan petunjuk-petunjuk daripada Rasulnya, maka manusia itu akan mencapai kepada pemahaman atau kehidupan yang jauh lebih baik, yang paripurna, dan bisa menjalankan kehidupan layaknya seorang pemimpin di muka bumi untuk mengatur kehidupan dengan sebaik-baiknya, membangun harmonisasi kehidupan dengan cara memperkecil atau mengeliminir segala potensi yang merusak, dan kemudian mengupayakan, meningkatkan, bahkan memperbesar manfaat-manfaat kehidupan bagi sesamanya. Nah, inilah yang kemudian dikendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, agar di antara manusia itu memiliki kebaikan-kebaikan dengan cara melihat atau menjalankan ajaran-ajaran agama yang telah ditetapkan dan diajarkan melalui perantara para rasul-rasul Allah. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu apa yang
diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai manusia untuk mengelola, memakmurkan, menjadi penguasa di muka bumi ini, harus kita jaga dengan cara sebaik-baiknya. Kita harus membangun nilai-nilai kedekatan, keseimbangan, hubungan kepada Allah, hablum minallah, dengan baik, mendekatkan diri kepada Allah, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Kemudian dari hubungan yang baik itu diharapkan muncul pula atau lahir pula dari hubungan yang baik kepada Allah, hablum minallah, itu hubungan yang baik dengan sesamanya, yaitu agar kemudian kehidupan menjadi seimbang, yaitu hablum minannasnya pun harusnya menjadi baik. Karena sejatinya Rasulullah pernah memberikan atau menyampaikan kepada kita sekalian terkait dengan hal ini, bahwa di antara manusia-manusia itu yang paling baik adalah yang memiliki kemanfaatan yang banyak terhadap manusia yang lainnya. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya untuk manusia yang lainnya. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah di antara misi kehidupan kita ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Nah, kita berharap kita bisa menjadi hamba yang sebenar-benarnya hamba, yaitu senantiasa bisa beribadah dalam kehidupan kita, dalam aspek apapun, tidak hanya ibadah yang bersifat ritual, tapi juga ibadah yang bersifat sosial. Dan seluruh kehidupan kita jadikan sebagai nilai tambah kebaikan yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karena kita diamanahkan untuk menjaga, memakmurkan bumi, maka kita menginginkan menjadi orang yang memakmurkan, menjaga, mengharmonisasikan kehidupan bumi dengan sebaik-baiknya. Kita ikuti segala petunjuk apa yang telah ditetapkan Allah, agar kemudian kita bisa mengelola, mendapatkan hudan, petunjuk dalam kehidupan, bagaimana layaknya seorang pemimpin sebagai khalifah di muka bumi, agar bisa menjalankan kehidupan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan itu semua menjadi pengingat kita sebagai Abdullah dan Khalifatullah, agar kita bisa menjalankan kehidupan dengan sebaik-baiknya, sehingga kemudian kita mendapatkan kebaikan dalam kehidupan dunia, termasuk dalam kehidupan akhirat kelak. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian apa yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.